Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 41. Shen Meng sedang menggendong Xiao Kai dan bernapas berat. Saat beristirahat, ia mendengar suara Wu Xianglan yang menyanjung. Oh, Jing Hao, kamu masih marah. Kita belum dianggap terpisah. Meskipun dapur dan makanan kita terpisah, semua yang ada di rumah kakak iparku tetap dianggap milik keluarga Lu. Kakak iparku meninggalkan begitu banyak sup pangsit untukmu. Apa salahnya aku mengajak Yongqiang dan Yongli makan? Ini juga makanan keluarga Lu. Jiahe dan aku bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja. Apa salahnya makan? Apa kamu sadar dengan ucapanmu? Kamu bawa dua anak ke rumah kakak iparku, dan waktu kamu datang, kamu malah balikin panci atau buka lemari. Apa bedanya dengan merampok? Raut wajah Wu Xianglan berubah, dan ia merasa canggung melihat Xie Jinghao. Ia pikir Xie Jinghao selalu membawa Xiao Gang ke sini begitu lama, jadi sepertinya ia datang untuk makan sendirian. Ia bukan orang yang tidak bisa menjahit, jadi jangankan meminta kain, ia pun akan senang sesekali makan semangkuk sup pangsit. Pasti Xie Jinghao yang mengatakan hal-hal buruk tentang dia dan Jiao Jiao, kalau tidak, bagaimana mungkin pekerjaan bagus seperti itu jatuh ke tangannya. Xie Jinghao, jangan bicara omong kosong. Kapan aku mencuri barang-barang kakak iparku? Kau bawa anakmu ke rumah kakak iparku setiap hari untuk memanfaatkannya. Kakak iparku baik dan tidak berani bicara apapun padamu, tapi kau tidak tahu malu. Kau datang ke sini setiap hari untuk meminta uang. Beraninya kau berbuat begitu, beraninya kau bicara apapun padaku. Kukatakan saja, Mingyang adalah putra sulung istri pertama. Dia tidak mengusirku, jadi giliranmu bicara. Xie Jinghao sangat marah hingga bayi di dalam perutnya menendangnya beberapa kali. Lu Mingyang melihat bibi ketiga sedikit tidak nyaman, jadi ia bergegas menghampiri, memelototinya, dan berkata dengan kejam, pergi sana, jangan datang ke rumah kami. Bibi ketiga, ibuku yang memintamu datang ke rumah kami. Kenapa kau di sini? Kenapa kau makan makanan kami? Ibuku sudah mengusulkan ke desa untuk memecah belah keluarga, dan nenek juga tahu itu. Setelah tahun baru, ketika ayahku kembali, keluarga ini pasti akan terpecah belah. Karena ayahku tidak ada di sini, aku, putra sulung, yang berhak memutuskan. Kau keluar sekarang. Kalau kau tidak pergi, aku akan memanggil bantuan, dan kepala desa dan yang lainnya harus mengambil keputusan untukku. Wajah Wu Xianglan memerah ketika seorang anak kecil berkata begitu. Semua orang di keluarga Lu mengatakan bahwa Lu Mingyang adalah putra sulung Lu Zhenping, tetapi tak seorang pun menyangkalnya dalam hati. Lagi pula, putra sah Lu Zhenping adalah Lu Mingkai. Liu Sanjin bukan satu-satunya yang bertanya-tanya. Seluruh keluarga Lu juga bertanya-tanya, jika Lu Mingyang dan anak-anak angkatnya bisa mewarisi kekayaan Lu Zhenping, bukankah keponakan-keponakan mereka juga akan mendapat bagian? Lagi pula, mereka semua adalah anggota keluarga Lu yang sah, jauh lebih dekat daripada anak-anak angkat ini. Shen Meng memang licik. Ia mungkin tak tega melihat barang-barang putranya jatuh ke tangan orang luar. Dulu, Shen Meng selalu memukul dan memarahi anak-anaknya setiap hari. Bukankah karena anak-anak ini bukan anak kandungnya? Ia ingin mengusir mereka agar semua barang di rumah menjadi milik putranya di masa depan. Memikirkan hal ini, Wu Xianglan menjadi lebih berani dan berbicara tanpa menahan diri. Kamu anak sulung, tapi kamu juga orang luar, Mingyang. Kamu anak yang pintar, jadi jangan salahkan bibi kedua karena terlalu blak-blakan. Lagi pula, Mingkai satu-satunya di keluargamu. Diam, dasar mulut bau. Aku penasaran kenapa halaman rumah bau banget. Ternyata ada yang gak gosok gigi bertahun-tahun, makanya bau banget. Shen Meng menendang pintu hingga terbuka bersama Mingkai, terengah-engah. Jempol kakinya terasa sakit karena terkejut. Ia menatap Lu Mingyang yang galak. Wajah anak laki-laki itu mulai berubah ketika Wu Xianglan menyebut orang asing itu. Kini seluruh tubuhnya gemetar. Shen Meng meletakkan Lu Mingkai ke tanah dan hendak berbicara baik-baik dengan Wu Xianglan, tetapi dalam sekejap mata, sesosok tubuh kecil tiba-tiba menyerbu dan menjatuhkan Wu Xianglan, diikuti oleh teriakan Wu Xianglan seperti babi yang sedang disembelih. Semua orang terkejut. Xie Jinghao sakit perut dan tidak bisa berdiri. Ia terduduk di tanah dan mengerang. Jinghao, apa kabar? Kakak ipar, aku baik-baik saja. Cepatlah bangun. Kalau begini terus, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia memegang perutnya dengan satu tangan dan menunjuk Lu Mingyang dengan tangan satunya yang gemetar. Shen Meng menoleh dan bergegas menarik Lu Mingyang. Dalam pandangannya yang samar, ia menatap mata Lu Mingyang yang tajam, dan tiba-tiba teringat tatapan yang ia temui saat pertama kali masuk. Lu Mingyang tidak pernah berubah. Luka yang pernah dideritanya di hatinya belum sembuh, ia hanya menyembunyikannya. Karena Shen Meng telah menjadi lebih baik selama ini, ia menyembunyikan sifat aslinya. Ia memiliki ibu yang begitu baik yang hanya ada dalam mimpinya, dan ia juga memiliki ayah yang selalu merindukan mereka dan menjadi tentara, serta tawa adik-adiknya. Meskipun ia dan ibunya tidak begitu dekat, inilah rumah yang ia impikan dan dambakan. Kini, di hadapan adik-adiknya dan ibunya, perempuan ini bersikeras mengangkat kain itu, mengatakan bahwa ia bukan anak keluarga Lu, melainkan orang luar. Mengapa ia melakukan ini? Lu Mingyang menggigit lengan Wu Xianglan dengan keras hingga mulutnya terasa darah. Wu Xianglan merasakan sakit yang tajam di lengannya dan menamparkan tubuh Lu Mingyang dengan keras.
Yongqiang dan Yongli yang ketakutan melihat ibu mereka digigit, jadi mereka pun menerkam Lu Mingyang dan memukulinya. Melihat semua orang menindas saudaranya, Lu Mingliang dan Lu Mingfang juga bergabung dengan tim. Shen Meng begitu khawatir sehingga ia mencengkeram keras seorang anak dan menariknya ke belakang. Akhirnya, ia menamparkan wajah Lu Mingyang dengan keras, mencoba membangunkannya. Mingyang, Mingyang, jangan takut. Ibu ada di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Lu Mingyang, cepat lepaskan. Kalau kau menggigit bibi keduamu dan melukainya, keluarga kita harus membayar ganti rugi. Mingyang, anak baik, ibu ada di sini. Kamu adalah putra sulung ayahmu. Tidak ada yang bisa bicara. Cepat buka mulutmu, Lu Mingyang. Kalau kamu tidak buka mulut, ibu tidak akan mengenalimu. Setelah memanggil dan menamparkan berulang kali, Lu Mingyang akhirnya membuka mulutnya. Mulutnya penuh darah dan ia menatap Shen Meng dengan tatapan kosong. Bu, apakah ibu tidak mengenaliku? Shen Meng merasa sedih. Selama setengah bulan tinggal bersama anak-anak, ia hanya merasakan sakit hati. Ia merawat mereka sepenuh hati dan ingin mereka melupakan rasa sakit dan luka mereka sebelumnya. Waktu bukanlah obat mujarab, melupakanlah yang menjadi solusinya. Dia telah menggunakan kebaikan yang telah dikumpulkannya untuk membuat anak-anak melupakan penderitaan mereka, tetapi Wu Xianglan yang malang membuat anak-anak mengingat penderitaan mereka hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wu Xianglan yang berguling-guling di tanah dan menjerit kesakitan. Ia berlutut dengan satu kaki, berusaha menatap mata Lu Mingyang, memegang kedua lengannya dengan kedua tangan, dan berkata lembut, Mingyang, ibu tidak akan menyangkalmu. Kau anakku, putraku. Ibu bisa berjanji padamu, mulai sekarang, jika ada yang berani mengatakan bahwa kau bukan putra Lu Zhenping dan Shen Meng, ibu akan bertarung sampai mati dengan orang itu. Tak seorang pun bisa menghentikannya, baik ayahmu, nenekmu, paman dan bibimu, tak seorang pun bisa menghentikannya. Ibu akan mengenalimu. Jangan takut, nak, ibu ada di sini. Shen Meng berbicara dengan lembut, perlahan mengambil Lu Mingyang ke dalam pelukannya, memeluknya erat dan mencoba menenangkannya. Lu Mingyang dipeluk hangat dan tiba-tiba menggigil. Wajahnya yang bermata jernih menempel di pipi dan rambut wanita itu. Hidungnya terasa perih dan air mata mengalir di wajahnya. Ibu, Bab 42. Shen Meng menggendong tubuh kecil Lu Mingyang yang gemetar. Seberapa kuatkah seorang anak berusia 9 tahun? Wu Xianglan, yang terbaring kesakitan di tanah, menatap ibu dan anak itu dengan tatapan tajam. Ia menarik Yongqiang dan Yongli mendekat, lalu meminta mereka berdiri di belakangnya. Shen Meng, lihat bagaimana anakmu menggigit lenganku. Masalah ini belum selesai. Lagi pula, dia bajingan dari luar. Dia makan makanan keluarga Lu dan tinggal di keluarga Lu. Akhirnya, dia berani menggertak keluarga Lu. Aku harus memberitahu mertuaku untuk mengusir bajingan-bajingan ini. Kau juga harus belajar. Kita belum memecah belah keluarga, dan kau selalu memikirkan orang luar dengan hal-hal baik. Tunggu saja, teriaknya pada Shen Meng seperti orang gila. Kedua anak itu, Lu Mingliang dan Lu Mingfang, menatap Shen Meng dengan ketakutan, takut jika saat dia kembali, kakek neneknya akan mengambil alih dan dia akan meninggalkan mereka. Shen Meng menoleh, melotot padanya dan berteriak, cepat keluar dari sini, atau aku akan membuatmu membayar. Ia melepaskan Lu Mingyang dan membawanya ke sisi Xie Jinghao. Yang terpenting saat ini adalah Xie Jinghao. Ia masih hamil dan baru berusia 7 bulan. Saat itulah ia harus sangat berhati-hati. Jinghao, kamu baik-baik saja. Peluk aku dan pergilah ke kamp untuk beristirahat. Aku punya obat di kamarku. Aku khawatir janinmu mungkin tidak stabil, jadi aku pergi ke kota kabupaten untuk membeli obat agar kamu tetap sehat. Ayo cepat ke sana. Mingyang, tuangkan segelas air hangat untuk bibi ketigamu. Air mata si kecil masih mengalir, tetapi ia tahu ini bukan saatnya menangis dan bersedih, jadi ia mendengarkan instruksi ibunya dan bergegas menuangkan air. Xiao Gang menatap wajah sedih ibunya dan ketakutan hingga menangis. Jeritan dan suara gaduh di halaman Shen Meng menarik perhatian para tetangga dari kedua belah pihak untuk keluar melihat apa yang terjadi. Beberapa bahkan berdiri di dinding rumah mereka dan menjulurkan leher untuk melihat apa yang terjadi. Namun, bulan tidak terlalu terang malam ini dan mereka sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Setelah Shen Meng memasuki ruangan, dia mengeluarkan beberapa obat penjaga kehamilan dari lemari Kang dan menemukan sepotong ginseng untuk ditahan di mulutnya selama beberapa saat. Kakak ipar, aku agak takut. Apa akan ada masalah dengan anak ini? Jangan bicara omong kosong. Kamu akan baik-baik saja setelah minum obat. Berbaringlah dan rileks saja. Aku akan mengurus semuanya. Jangan gugup. Kalau kamu gugup, bayi di perutmu akan merasa tidak nyaman, dan Xiao Gang juga akan takut. Aku akan keluar dan memeriksanya. Kalau kamu khawatir, ayo kita pergi ke rumah sakit daerah besok pagi dan minta dokter memeriksanya. Xie Jinghao menepuk-nepuk perutnya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Baru setelah itu perutnya yang tegang terasa lebih baik. Ia mengulurkan tangan dan memeluk Xiao Gang dan Xiao Kai. Kedua anak itu meringkuk ketakutan, menatap perutnya yang membuncit dengan tenang. Mingfang, Mingyang, kalian jaga bibi ketiga kalian baik-baik. Aku mau keluar dan melihat-lihat. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Bu, aku ikut.
Lu Mingyang hendak keluar ketika Shen Meng meraih tangannya. Bu, pergilah sendiri. Jangan khawatir, bibi keduamu bukan tandinganku. Setelah berkata demikian, Shen Meng berjalan keluar, lalu menutup pintu ruang timur rapat-rapat. Keributan di sini sangat besar, dan kepala desa Lu Debang dipanggil. Ketika ia menyorotkan senternya, semua orang melihat darah di lengan Wu Xianglan. Kepala desa, kau harus mengambil keputusan untukku. Aku datang ke rumah kakak iparku untuk bermain, tapi Mingyang malah mengusirku. Aku hanya bicara beberapa patah kata dengannya, lalu dia menerkam dan menggigitku. Dia hanya anak serigala. Aku harus mengusirnya. Dia makan dan minum makanan kita, dan akhirnya dia menggigitku. Semuanya, beritahu aku untuk apa kita melakukan ini. Aduh, sakit sekali. Dan Ming Liang dan Ming Fang, kedua anak serigala itu, mereka baru saja memukuli Yong Qiang dan Yong Li. Lihat betapa parahnya mereka dipukuli, dan kakak iparku tidak melakukan apa-apa. Lu Debang pun mendesis ketika melihat ini. Anak ini terlalu kejam. Betapa besar kebencian dan dendam yang ia miliki hingga menggigit bibinya yang kedua seperti ini. Apa katamu tentang dia? Bagaimana dia bisa menggigitmu seperti ini? Benar, kamu pasti sudah bilang sesuatu padanya. Mingyang anak yang sangat bijaksana. Dia menyapa semua orang yang ditemuinya. Kalau kamu tidak berkata kasar seperti itu, dia pasti tidak akan melakukan itu. Bukan begitu. Kudengar anak-anak itu mengalami masa sulit di rumah, tapi sekarang mereka sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tidak pantas bagi orang dewasa untuk marah. Mungkin karena mereka terlahir nakal. Aku tidak melihatnya sebelumnya, tapi sekarang setelah mereka dewasa, sifat pemarah mereka mulai terlihat. Ya, kudengar ketiga anak ini berasal dari tiga keluarga yang berbeda. Ayah mereka meninggal dunia di usia muda, dan ibu mereka entah melarikan diri atau meninggal dunia. Katakan padaku, bukankah itu sial? Aku khawatir mereka menjalani kehidupan yang sulit dan terlahir untuk membawa sial bagi orang tua mereka. Lihat, Zhenping sudah bertahun-tahun tidak kembali, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Wu Xianglan mendengarkan diskusi itu dan menegangkan lehernya. Siapa bilang tidak? Aneh. Kakak iparku dulu memandang rendah anak-anak ini. Dia berbakti kepada mertuanya dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tapi sejak ditanduk banteng, dia menjadi orang yang berbeda. Aku khawatir anak-anak kecil ini. Tutup mulutmu yang bau itu, Wu Xianglan. Kalau kau sampai bicara apa-apa lagi tentang anakku, aku akan melawanmu hari ini. Shen Meng berdiri di depan gerbang halamannya dengan pisau dapur di tangan. Orang-orang di luar yang tadinya hanya mengobrol tiba-tiba ketakutan dan tak berani bicara lagi. Wu Xianglan semakin ketakutan dan mundur. Yong Qiang dan Yong Li pun menangis terseduh-seduh dan bersembunyi di belakangnya. Orang-orang dari keluarga Lu juga bergegas datang saat ini. Liu Sanjin melangkah dengan kaki terikat terengah-engah, dan dia bahkan salah mengancingkan dua kancing bajunya. Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan, menantu perempuanku yang tertua? Beraninya kau mengacungkan pisau di depan kepala desa. Kau membuat masalah. Di mana milisi? Mereka akan segera menangkapmu. Kakak ipar, cepat turunkan pisaumu. Kita semua keluarga, kenapa kau berkelahi? Mata Zhou Jiao terbelalak lebar, dan otot-otot wajahnya sedikit berkedut. Ia mengulurkan tangannya, tidak tahu apakah ia ingin Shen Meng bertindak atau tidak. Wajah Lu Debang juga tampak sangat buruk rupa. Sebagai kepala desa, ia sama sekali tidak bermartabat dibandingkan dengan Shen Meng. Meskipun hatinya tidak puas, ia tidak melakukan apapun. Ia masih memikirkan apa yang dikatakan Zhang Hongfa kepadanya sebelumnya. Mereka seharusnya tidak menangkap saya, milisi. Mereka seharusnya menangkap Wu Xianglan. Dia memanfaatkan ketidakhadiran saya dan membawa kedua anaknya ke rumah saya untuk memakan makanan saya, memukul dan memarahi anak-anak saya, bahkan menakut-nakuti Jing Hao hingga keguguran. Sekarang dia masih berbaring di kang saya. Tapi Wu Xianglan, begitu meninggalkan rumah sakit, tidak repot-repot memanggil dokter untuk Jing Hao, tidak repot-repot pulang untuk meminta ibunya datang menjenguknya. Malah, dia mulai membuat keributan di pintu. Apakah begini cara seorang kakak ipar bersikap? Apa? Jing Hao keguguran. Ya ampun, cucuku tersayang. Ini anak kedua Jia Seng. Dia masih bekerja di luar. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Selagi Liu Sanjin berbicara, dia bergegas berlari menuju rumah Shen Meng, sambil menunjuk Shen Meng sambil berbicara, seolah-olah dialah biang keladi semua ini. Shen Meng menatapnya seolah-olah dia orang gila. Wanita tua ini pasti banyak air di otaknya. Bab 43. Lu debangkan kepala desa. Sekalipun kamu istri tentara, kamu tidak bisa menghunus pisau di depan begitu banyak orang. Lagi pula, karena kamu istri tentara, yang harus kamu lakukan adalah lebih sabar dan toleran daripada yang lain, dan meyakinkan orang lain dengan alasan apapun. Kalau kamu pakai kekerasan, kamu bukan satu-satunya yang akan dikritik. Istri Zhenping, tolong segera letakkan pisaumu dan bicaralah baik-baik dengannya. Sekalipun istri Jiahe berbuat salah, kita tidak bisa menggunakan pisau. Wu Xianglan menghindar ke belakang, dan baru kemudian ia merasa takut. Lengannya terluka, tetapi jika sesuatu terjadi pada bayi Xie Jinghao, bukan hanya mertuanya, tetapi bahkan si brengsek Lu Jiaseng pun tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia melihat sekeliling dan mendapati hampir seluruh keluarga Lu telah tiba. Namun,
ia tidak dapat melihat Lu Jiahe, kekasihnya, sehingga ia merasa cemas. Kepala desa, mari kita semua bersaksi hari ini. Mingyang adalah putra sulung Lu Zhenping. Dialah yang berhak mengambil keputusan akhir selama Lu Zhenping pergi. Kami, ibu dan anak, ingin berpisah. Kami tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Wu Xianglan benar. Jika kami tidak berpisah sekarang, mereka boleh datang dan makan makananku sepuasnya. Tapi aku dan anakku sudah lama tidak pulang untuk makan. Semua orang tahu ini dengan jelas. Jika kami tidak berpisah hari ini, keluarga Lu akan memaksaku dan ibu untuk mati. Besok aku akan membawa anakku dan melompat ke sungai. Lu Jiaxuan mengerutkan kening dan merasa sedikit kesal saat melihat ekspresi gelisah Shen Meng. Kakak ipar, jangan cemas. Bukankah kita sudah sepakat untuk menunggu sampai ayah pulang dulu baru bicara? Kakak harus menulis surat untuk kakak. Kakak adalah putra tertua keluarga Lu dan yang paling berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia tahu kamu sudah berpisah dengan keluarga, dia pasti akan marah padamu saat pulang dari cuti keluarganya. Kalau marah, marah saja. Aku tidak takut apapun yang mungkin dia lakukan. Semua orang tahu Mingyang, Mingliang, dan Mingfang bukanlah anak kandung Lu Zhenping. Aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa mereka kurang beruntung bagi orang tua mereka. Haha, ayah mereka semua adalah orang baik berkemauan keras, pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka untuk membela negara. Kenapa kalian semua berdiri di sini dan melihat keluargaku mempermalukan diri mereka sendiri? Itu karena seseorang membangun tembok dengan darah dan daging untuk melindungi keselamatan kalian. Di dalam tembok yang dibangun dengan darah dan daging itu juga terdapat ayah dari anak-anak Mingyang. Mereka adalah keturunan pahlawan, Wu Xianglan, dan orang yang baru saja bergosip itu, kau menghina keturunan pahlawan. Beraninya kau mengatakan hal-hal itu. Selama bertahun-tahun, karena mereka bertiga, berapa banyak hal baik yang telah diberikan para prajurit kepada keluarga kita. Wu Xianglan berkata bahwa keluarga Lu membesarkan mereka, tetapi bukankah mereka juga membawa manfaat bagi keluarga Lu? Hari ini aku mengatakan ini di sini. Mulai sekarang, Mingyang, Mingliang, dan Mingfang adalah anak-anakku, Shen Meng. Kalau ada yang berani menggosipkan mereka lagi, aku akan melawannya sampai mati. Setelah Shen Meng selesai berbicara dengan penuh semangat, ia mengerahkan tenaga dengan tangannya dan menebas pohon lokas di pintu dengan pisaunya. Sebuah luka yang dalam tampaknya juga telah menorehkan luka di hati semua orang. Ketiga saudara laki-laki dan perempuan yang diusir keluar dari gerbang halaman oleh Liu Sanjin menangis terseduh-seduh ketika mendengar kata-kata Shen Meng, terutama Mingfang yang sedang terisak-isak. Ekspresi orang-orang di pintu berubah beberapa kali, dan tak seorang pun berani bicara. Ada yang merasa bersalah, ada yang menyesal, ada yang mendesah, dan ada pula yang enggan menerimanya. Namun, apapun yang terjadi, tak seorang pun berani membantah Shen Meng. Bahkan Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan, yang ingin ikut campur dalam pertempuran, tak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Shen Meng serius, Lu Debang melambaikan tangannya dan berkata, Wu Xianglan, cepatlah minta maaf kepada kakak iparmu dan keponakan-keponakanmu. Kamu sudah dewasa, tapi kamu tidak bisa mengendalikan kata-katamu. Kamu masih mengungkit-ungkit hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Apa kamu lupa apa yang dikatakan Shen Ping kepadamu? Kalau dia tahu kamu tidak ada, dan kamu menyiksa anak-anaknya seperti ini, kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Shen Meng tahu bahwa kejadian malam ini telah berakhir. Lu Debang jelas-jelas berusaha meredakan situasi. Lagi pula, pembagian keluarga adalah urusan mereka sendiri, dan dia tidak bisa mengambil keputusan untuk mereka. Terakhir kali, dia dan Zhang Hongfa berinisiatif membagi makanan keluarga Lu, yang sudah membuat Lu Jiahe sangat tidak puas. Jika dia berinisiatif membagi keluarga kali ini, saya khawatir ketika Pak Tua Lu yang bekerja di luar kembali, dia harus berbicara dengan mereka. Wu Xianglan ingin berjuang sedikit lagi. Ia mencari kemana-mana, tetapi tak menemukan kekasihnya. Ketika menatap Zhou Jiaojiao dengan perasaan sedih, ia tiba-tiba menangis. Jiao, kau harus berpihak pada kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua tidak punya niat buruk. Ayo cepat katakan. Bagaimana mungkin orang yang lebih tua meminta maaf kepada yang lebih muda? Bukankah ini membuatku malu? Lagi pula, Yongqiang dan Yongli juga dipukuli. Tidak apa-apa kalau kita akhiri saja. Wow. Kakak ipar kedua, oh, kakak ipar tertua, dengar, kita semua keluarga, bisakah kita bicarakan baik-baik? Kakak ipar kedua jelas tidak bermaksud begitu. Jadi, biarkan kakak ipar ketiga melahirkan 2 bulan lagi, lalu biarkan kakak ipar kedua merawat dan melayaninya, oke? Shen Meng banyak bicara dan beristirahat sejenak. Ia diam-diam mengerahkan tenaga dengan tangannya, mencoba mencabut pisau dapur dari pohon lokas. Dalam kegelapan, ia mengerahkan tenaga dengan tangan, kaki, dan wajahnya, tetapi ia tidak berhasil mencabut pisau dapur itu. Haha, kau tidak perlu mengatakan apa-apa padaku tentang ini. Temui Jing Hao dan bicaralah langsung dengannya. Aku masih mengatakan hal yang sama. Pisahkan keluargamu dan minta maaf kepada anakku. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Aku akan membawa anak itu ke militer untuk mencari kakak tertuamu besok. Kudengar dia bisa mendapatkan halaman dan bergabung dengan militer dengan pangkatnya. Saat itu, keluarga kita tidak akan bisa kembali. Jangan minta bantuannya jika kau punya masalah lagi di masa depan. Alis Lu Jiaxuan terangkat mendengar ini.
Ia khawatir kakak laki-lakinya tidak akan membalas surat itu atau membantunya menyapa komune. Jika Shen Meng benar-benar membawa anak-anak ke militer, entah hal buruk apa yang akan dikatakannya, membesar-besarkan masalah ini. Jika ia benar-benar tidak pernah kembali, maka kakak laki-lakinya akan terasing dari keluarga Lu. Jangan marah, kakak ipar. Aku akan menulis surat kepada kakak laki-lakiku tentang perpecahan keluarga nanti, ya. Kakak ipar kedua, kita semua keluarga. Kamu memang salah, dan meminta maaf kepada anak-anak Ming yang tidak ada gunanya. Lagi pula, kakak ipar benar tentang satu hal. Mereka semua anak pahlawan. Kamu tidak malu meminta maaf kepada anak-anak pahlawan. Jadi dia menggigitku begitu saja lalu melepaskannya. Lenganku berdarah. Nanti aku minta Jiao Jiao cari dokter Lu untuk periksa kamu. Nggak apa-apa, kakak ipar kedua. Minta maaf saja sama anak-anak. Semua orang lagi merhatiin kita. Shen Meng memperhatikan Lu Jiaxuan bermanuver tanpa sepatah kata pun. Pria ini juga mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Ia berbicara dengan baik dan mengejek Lu Jiaxuan karena telah membuat masalah, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Namun, Shen Meng mengamati sekeliling dan menemukan bahwa tidak banyak orang pintar. Jika tidak dijelaskan dengan jelas, hanya sedikit orang yang akan mengerti apa yang ia maksud dengan ejekan. Wu Xianglan menatap Ming Yang dengan wajah getir dan meminta maaf kepada Ming Yang dan Ming Fang. Setelah itu, ia menarik Yong Qiang dan Yong Li pergi. Lu Debang menghibur mereka dengan beberapa patah kata dan segera membubarkan kerumunan. Shen Meng memandang Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan, mendengus dingin, lalu pulang. Ketiga anaknya, Lu Mingyang, Lu Mingliang, dan Lu Mingfang, bergegas mengikutinya. Lu Mingliang menjilati ingus yang hendak jatuh ke bibirnya, mengendus dan berkata, "Bu, kita belum membawa pulang pisau dapur. Ibu terlalu memaksakan dan memotong terlalu dalam, jadi aku tidak bisa mencabutnya." Tiga anak. Bab 44. Xie Jinghao berbaring di kang, dan rasa sakitnya butuh waktu lama untuk mereda. Namun, sebagai seorang ibu, ia pasti merasa gugup. Ia menatap perutnya, takut terjadi sesuatu pada bayinya. Liu Sanjin masih berceloteh di telinganya, dan dia menepukkan tangannya yang kasar dan gelap dengan keras. "Kau hanya cari masalah. Kenapa kau tidak di rumah saja selama hamil? Kenapa kau terus berlarian di sini? Waktu aku muda, aku bekerja saat hamil dan melahirkan keesokan harinya. Tapi kau tidak melakukan apa-apa dan bahkan keguguran. Menurutku, kau kurang bekerja. Kau orang yang tidak berharga, tapi kau memperlakukan orang lain seperti emas. Kau dengar aku. Ngapain kau berdiri di situ? Turun dari kang dan pulang. Kau pikir kau beruntung, tidur di kang kakak iparmu. Tapi ku katakan padamu, kalau terjadi apa-apa dengan kehamilanmu, aku akan menyuruh Jia Seng menceraikanmu." Xie Jinghao mendengarkannya tanpa berkata sepatah kata pun. Xiao Gang, yang sedang meringkuk bersama Lu Mingkei di dekatnya, merasa kasihan pada ibunya. Melihat ibunya dimarahi oleh neneknya, ia mengulurkan tangan dan memegang tangan ibunya, lalu menempelkannya ke wajahnya. Tangan kecil yang lembut itu tampaknya menyalurkan kekuatan, dan Xie Jinghao merasakan kehangatan di hatinya. Dia juga merasa tidak pantas untuk terus berbaring di tempat tidur saudara iparnya, jadi dia menepuk Xiao Gang, menggerakkan kakinya dan hendak turun. Ketika Shen Meng masuk, dia baru saja bangkit dari tanah, dan Shen Meng begitu marah hingga wajahnya berubah jelek. "Kamu ngapain? Cepat naik ke tempat tidur. Kamu masih mau anak ini? Kamu nggak boleh bergerak sekarang, ya? Besok pergi ke rumah sakit daerah dan minta dokter memeriksamu. Kamu hamil, tapi kamu nggak tahu caranya hati-hati. Kamu nggak boleh angkat beban atau kerja berat, tahu nggak? Liu Sanjin, kenapa kamu menatapnya saat bicara? Apa gunanya bicara begitu? Kamu menunjuk siapa? Hamil itu berharga. Pergi ke rumah sakit butuh biaya. Kalau kamu mau keluar uang, bawa saja dia ke sana. Bahkan kalau kamu mengajaknya makan daging naga, tidak akan ada yang peduli." Shen Meng menunjukkan maksudnya. Belum lagi setiap orang memiliki fisik yang berbeda, meskipun Anda sehat, Anda tidak dapat melakukan pekerjaan berat saat hamil. Anda akan mengetahuinya ketika Anda tua, dan akan ada banyak masalah. Dia sendiri dulunya adalah menantu perempuan, dan ketika dia tua, dia mulai menyiksa menantu perempuannya. "Bu, apa yang ibu katakan itu salah. Jinghao tidak sedang mengandung anakku, bukan cucuku, jadi untuk apa aku mengeluarkan uang?" Masalah gerakan janin yang membahayakan tubuhnya disebabkan oleh Wu Xianglan. Biaya pengobatan Jinghao harus dibayar oleh Wu Xianglan. "Bu, ibu tahu sifat Jiahe. Kalau dia tahu, mereka pasti akan bertengkar hebat." Liu Sanjin berdiri dan menunjuk Shen Meng, berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin aku membayar, tapi kukatakan padamu, aku tidak punya uang. Aku tidak punya 1 sen pun." Dia takut Shen Meng akan memintanya membayar, jadi dia hendak pergi. "Bu, Jia Seng akan segera kembali. Kalau terjadi apa-apa pada Jing Sheng, keluarga Lu pasti masih kacau balau. Akhir-akhir ini mereka selalu membuat keributan besar dan jadi bahan tertawaan di desa Lujia. Sebagai pemilik keluarga, aku bingung harus menjelaskan ini pada ayah nanti." Lu Changzu adalah pria yang sangat sombong. Jika dia kembali dan mendapati keluarganya sedang berpesta pora, Liu Sanjin pasti akan kesulitan. Liu Sanjin menoleh dan menatap Shen Meng, menggertakkan giginya dengan marah. Ia merobek pakaiannya,
mengeluarkan uang kertas 10 yuan dari ikat pinggangnya, dan melemparkannya ke tanah, menatap Shen Meng dengan tajam. Tolong jangan panggil aku ibu. Ibu kan ibuku, dan aku tak pantas dipanggil begitu. Aku tak berani datang ke kamarmu dulu. Kalau ibu datang 2 kali, aku bakal marah besar. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, ia berjalan keluar halaman dengan marah. Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan sudah menunggu di sana. Ketika mereka melihatnya keluar, mereka bergegas menghampirinya. Bu, bagaimana kabar kakak ipar ketiga sekarang? Apakah dia sudah lebih baik? Bu, kenapa ibu gemetar? Apa ibu kedinginan? Liu Sanjin sangat marah, tetapi ketika melihat kedua putra dan menantunya yang penuh perhatian, dia merasa sedikit sedih. Pulanglah, pulanglah. Aku harus memberi Wu Xianglan pelajaran hari ini. Dia cari gara-gara. Dia jago bikin rumah berantakan. Kalau kakakmu tahu dia menindas anak-anak Mingyang dan banyak orang tahu, pasti celaka semua orang. Ibu, masalah ini jangan dibesar-besarkan. Kalau tidak, bahkan jika kakak iparku tidak menulis surat untuk memberitahu kakakku, dokter Lu dan yang lainnya akan memberitahunya. Ibu, aku sudah bilang aku ingin bekerja di komune. Hanya kakakku yang bisa membantuku dalam hal ini. Jangan membuatnya marah. Liu Sanjin tahu betul hal itu. Meskipun ia tidak menyukai Mingyang, Mingliang, dan Mingfang selama bertahun-tahun, ia selalu melakukannya secara diam-diam dan tidak pernah bernegosiasi secara terbuka. Shen Meng benar. Keluarga Lu memang mendapatkan banyak keuntungan dari ketiga anak ini, tetapi orang-orang di luar tidak mengetahuinya. Mereka hanya berpikir bahwa keluarga Lu menggunakan makanan mereka sendiri untuk menghidupi ketiga orang luar ini. Setelah berbicara begitu terbuka malam ini, keluarga Lu benar-benar kehilangan muka dan martabat mereka. Shen Meng si jalang itu ingin membawa Xie Jinghao ke rumah sakit kabupaten untuk berobat, dan dia ribut soal minta uang ke kakak keduamu. Kakak keduamu itu pemarah. Kalau kita ketemu dia, pasti kita bakal ribut. Dia jarang di rumah sekarang. Kenapa? Gara-gara halaman. Aku baru saja memberi kakak ipar ketigamu 10 yuan, dan masalahnya beres. Jiaxuan, aku sudah melakukan semua ini untukmu. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan 10 yuan. Aku sedih sekali. Kalau kamu kerja di komune, kamu harus berbakti padaku. Aku ambil gajimu, iya. Kelopak mata Zhou Jiaojiao berkedut saat mendengarnya. Ia juga merasa kasihan dengan 10 dolar itu. Jika ia tidak memberikannya kepada keluarga putra ketiga, uang tabungan ibu mertuanya akan menjadi milik suaminya. Di keluarga biasa, semua orang akan merasa kasihan pada putra bungsu mereka, tetapi pekerjaan suaminya adalah hal terpenting saat ini. Jangan khawatir, Bu. Nanti kalau sudah waktunya, gaji Jiaxuan akan ibu gunakan untuk merawatnya. Ibu sudah bekerja keras dan menanggung banyak hal untuk kami. Besok ibu akan memasak telur gula merah untuk ibu agar tetap sehat. Hei, Jiao perhatian sekali. Jiaxuan, kamu harus memperlakukan istrimu dengan baik di masa depan. Saat kakakmu pulang, aku akan bercerita tentang rencana membangun halaman untukmu. Zhou Jiao begitu gembira hingga dia menggenggam tangan Liu Sanjin erat-erat. Bu, ibu baik sekali. Dulu waktu ibu di rumah, tak ada yang menyayangiku sesayang ini. Jiaxuan dan ibu akan merawat ibu dengan baik di masa tua nanti dan tak akan membiarkan ibu melakukan apapun lagi. Baiklah, kamu, dorong saja Jiaxuan dengan kuat dan lahirkan anak laki-laki yang besar dan gemuk, maka aku akan senang. Putri, Lu Jiaxuan merasa lega melihat istri dan ibunya rukun. Asalkan ia bisa menyelesaikan pekerjaan di komune, hidupnya akan jauh lebih mudah di masa depan. Shen Meng mengambil uang di tanah dan langsung memberikannya ke tangan Xie Jinghao. Ambil ini. Setelah malam ini, kalau kamu masih belum enak badan, ayo kita ke rumah sakit daerah. Kalau kamu sudah baikan, kita jalan-jalan saja dan berpura-pura kita pergi ke rumah sakit daerah. Kamu boleh ambil uang ini dan simpan sebagai uang pribadimu. Xie Jinghao segera memberikan uang itu kepada Shen Meng. Kakak ipar, aku tidak bisa mengambil uang ini. Aku titipkan saja padamu. Nanti, aku dan Xiaogang bisa mampir dan makan enak bersamamu. Kalau aku titipkan uang ini padamu, aku bisa menyembunyikannya hari ini, tapi ibuku akan menggalinya besok. Bahkan kalau aku taruh di balok, dia pasti bisa menemukannya. Shen Meng memikirkannya dan berpikir, tidak apa-apa, dia punya tempat, dan bahkan jika Liu Sanjin menggali fondasi rumahnya, dia tidak akan bisa menemukan uangnya. Baiklah, tinggalkan saja di sini. Kamu istirahat dulu, kita bisa bicara nanti. Pisau dapurku masih di pohon lokas di depan pintu. Aku harus cepat mengambilnya kembali sebelum ada yang mencurinya. Xie Jinghao, kakak iparku baik sekali. Ada wanita yang bahkan menggunakan pisau dapur untuknya. Bab 45. Malam harinya, Xie Jinghao dan Xiaogang berbaring di kang Shen Meng. Shen Meng, bersama Xiao Kai dan Mingfang, berdiri di samping mereka, menghadapi Mingyang dan Mingliang yang berdiri di tanah. Akhirnya, Shen Meng berkompromi. Lagi pula, Kang itu relatif besar dan anak-anaknya sangat kurus, jadi mereka tidak akan merasa sesak jika tidur bersama. Setelah menangis, Lu Mingyang menjadi jauh lebih lembut, tetapi ia tidak pernah melihat orang lain dan terus melihat sekeliling. Ia merasa sangat malu menangis di depan adik-adiknya. Malam harinya, setelah semua orang terlelap, Lu Mingyang dan Lu Mingliang sesekali mendongak menatap Shen Meng.
Mereka tidak pernah ingat tidur di ranjang yang sama dengan ibu mereka. Mereka sama sekali tidak ingat ibu kandung mereka, dan ibu tiri mereka saat ini pun tidak pernah menyukai mereka. Sekarang mereka semua berbaring di satu tempat tidur, yang merupakan hal yang cukup baru. Hari berikutnya, ketika Shen Meng terbangun, ada sebuah kaki kecil yang bertumpu di dagunya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa keempat anak itu tidak tidur nyenyak. Kakimu berada di pinggangku, dan kakiku di kepalamu. Kaki di bawah wajahnya adalah si kecil Lu Mingkai. Ia mengamati lebih dekat dan melihat tanda putih di mulut bayi itu dan setetes air liur bening di sudut bibirnya. Lucu sekali sampai-sampai Shen Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelusnya. Setelah semua kekacauan kemarin, dia benar-benar tidak punya energi untuk melakukan apapun. Pagi harinya, dia hanya menumis kubis dengan lemak babi, mengambil sup pedas dan roti kukus yang terbuat dari tepung terigu 2 butir dari tempatnya, lalu membawakan 2 mangkuk telur rebus untuk Xiao Gang dan Xiao Kai. Makanannya berlimpah dan aromanya lezat. Begitu aromanya tercium, orang-orang yang tidur di kamar timur terbangun dan berlari ke halaman. Lu Mingliang melompat dan berlari ke pintu dapur tanpa alas kaki. Bu, makanan lezat apa yang ibu buat? Bu, masakan ibu sungguh lezat. Baunya enak sekali. Ming Fang dan Ming Kei, yang mengikuti di belakang, juga memuji Shen Meng dengan lantang. Lu Mingyang, yang berjalan di ujung, tak seramah adik-adiknya. Ia membuka mulut dan mencoba beberapa kali sebelum berkata, masakan ibu sangat lezat. Shen Meng menatap mata anak-anak yang berbinar-binar dan berkata sambil tersenyum, baiklah, berhenti bicara omong kosong, cepatlah mandi dan bersiap untuk makan malam. Kita akan makan malam di aula utama hari ini. Mingyang akan membantu ibu menyiapkan makanan. Xiao Kai, kamu harus menjaga adikmu. Bawa Xiao Gang bersamamu untuk mencuci muka dan menggosok giginya, ya. Xiao Gang tidak menyikat giginya, dia tidak punya sikat gigi. Kalau begitu, Xiao Kai, bisakah kau membantu adikmu mencuci mukanya? Setelah mencuci muka, aku akan menyewa beberapa gerobak sapi hari ini, dan kita akan pergi ke kota kabupaten bersama. Aku akan mengantar bibi ketigamu ke rumah sakit. Kita semua akan berganti pakaian baru, dan aku akan mengantarmu ke studio foto untuk berfoto, lalu aku akan mengirim surat untuk ayahmu. Inilah yang baru saja diingat Shen Meng. Baik orang-orang dari keluarga Lu maupun penduduk desa Lujia, mereka semua sangat mengenal Lu Zhenping. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka mengagumi dan menghormatinya. Shen Meng teringat kembali pada adegan-adegan dalam mimpinya sebelumnya dan ingatan pemilik aslinya. Entah kenapa, kesannya terhadap Lu Zhenping menjadi jauh lebih kabur, tetapi bagaimanapun juga, itu menunjukkan bahwa orang ini adalah orang penting. Untuk orang seperti itu, dia harus memenangkan hatinya terlebih dahulu. Seorang pria yang telah berada di luar selama bertahun-tahun, entah dia anak angkat atau anak kandung, pasti banyak memikirkannya, kecuali jika dia memiliki tanda-tanda lain dalam pikirannya. Shen Meng percaya pada karakter Lu Zhenping. Dia harus melakukan ini. Dia harus menyatukan hati Lu Zhenping dan hati anak-anak sebelum dia kembali. Benarkah? Bu, apa ibu mengatakan yang sebenarnya? Boleh aku bicara dengan ayah? Aku ingin bicara dengan ayah. Shen Meng mengusap rambut Lu Mingliang dan berkata, benarkah? Ayo kita pergi setelah makan malam. Mingyang, cepat bawa adik-adikmu untuk mandi. Lalu bantu bibi ketigamu mengambil baskom air untuk mencuci mukanya. Kita makan sekarang. Oke, Bu. Anak-anak lelaki itu sangat gembira. Perjalanan terjauh yang pernah mereka tempuh adalah dari kampung halaman mereka ke desa Lujia. Selain itu, mereka belum pernah ke luar negeri. Pergi ke kota kabupaten dan berfoto-foto adalah hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Shen Meng memandangi anak-anak yang bahagia itu dan ikut merasa bahagia. Saat hendak berbalik, pakaiannya dicengkeram oleh sepasang tangan kecil. Lu Mingkai baru saja dengan senang hati membuangnya, tetapi kini ia berlari kembali dengan sedikit keluhan di wajahnya. Anak perempuan. Ada apa, Xiao Kai? Kenapa kamu sedih? Lu Mingkai mengerutkan kening, menatap Shen Meng, lalu menundukkan kepalanya lagi. Bu, apa ayah akan menyukaiku? Dia bahkan belum bertemu denganku. Apa karena dia tidak menyukai Xiao Kai, jadi dia tidak kembali? Sayang, kenapa kamu berpikir begitu? Bukankah ayahmu selalu bertanya tentangmu setiap kali menulis? Ayahmu pasti merindukanmu. Kamu adalah bayi ayahmu. Ayahmu tidak akan kembali, tetapi kamu membela negara kita. Kamu seorang pahlawan. Kamu seharusnya bahagia dan bangga, kan? Nanti, ibu akan membawamu ke studio foto dan memakaikanmu seragam militer kecil. Dengan begitu, kamu bisa menunjukkan kepada ayahmu bahwa putranya sangat penurut, sangat sopan, dan sangat bangga, kan? Si kecil menatap Shen Meng dengan mata cerah dan mengangguk penuh semangat. Saat sarapan disajikan di meja, Xiao Gang dan Xie Jinghao sama-sama merasa canggung. Meskipun mereka pernah makan lebih enak di sini sebelumnya, Xiao Gang jelas ketakutan setelah Wu Xianglan berebut makanan dan minuman tadi malam. Makanlah, Xiao Gang. Telur rebus ini khusus dibuat untukmu dan adikmu. Kakak-kakak yang lain tidak punya. Xiao Gang meliriknya, lalu menatap telur rebus di atas meja, tetapi masih tidak berani mengulurkan tangan. Matanya malu-malu dan tampak menyedihkan. Xie Jing menyentuh pipi Xiao Gang dengan sakit hati. Makanlah, bibimu membuatnya khusus untukmu. Makanlah. Setelah kamu selesai makan, bibimu akan membawa kita ke kota kabupaten.
Xiao Gang, kamu bisa ikut dengan kami, oke. Oke, suara kekanak-kanakan itu membuat hati orang-orang merasa lembut. Setelah sarapan, Shen Meng pergi ke markas brigade untuk menemui Zhang Hongfa dan menyewa gerobak sapi seharga $1. Setelah penanaman musim gugur, tidak banyak pekerjaan bagi tim produksi, dan uang yang diperoleh dari perjalanan pagi gerobak sapi dapat dianggap sebagai pendapatan tambahan bagi desa. Sopirnya adalah Paman Guai, yang membantu Liu Sanjin membaca surat terakhir kali. Dia tahu apa yang terjadi tadi malam dan merasa simpati kepada Xie Jinghao dan Shen Meng. Dia membantu membawa barang-barang dan juga menggendong anak itu ke dalam mobil. Dia jauh lebih banyak bicara daripada hari itu. Setelah Shen Meng dan rekan-rekannya pergi, Biro Intelijen Desa mulai menyebarkan rumor bahwa Wu Xianglan memiliki niat jahat, dan bahwa dia telah bertengkar dengan kedua saudara iparnya. Lu Jiahe sangat marah setelah mendengar ini. Ia memukuli kedua anaknya dan Wu Xianglan. Ketika ia keluar, ia merasa orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Rumah itu berisik dan Lu Jiaxuan sangat mudah tersinggung, dan dia selalu memikirkan pekerjaan. Apakah Lu Jiaxuan ada di sini? Ada surat untukmu. Lu Jiaxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengambil 2 langkah cepat, dan berlari langsung ke tukang pos. Saya, terima kasih. Hei, sama-sama, haha. Lu Jiaxuan mengangguk ke arah orang itu, lalu merobek surat itu dan mulai membaca tanpa menunggu tukang pos pergi. Setelah membaca satu artikel, dahi Lu Jiaxuan berkeringat. Surat ini dikirim oleh Lu Zhenping. Artinya sangat sederhana. Jika Anda menginginkan posisi sekretaris komune, Anda harus menemukan cara untuk membaginya dengan putra sulung. Mau dia pilih kuota atau kenyamanan rumah besar, biarkan saja dia yang pilih. Bab 46. Xie Jinghao berbaring di atas kasur tebal, dengan beberapa anak duduk di sampingnya. Mengetahui bahwa mereka akan pergi ke kota kabupaten untuk menemui dokternya, anak-anak itu duduk dengan sangat patuh dan tenang. Shen Meng mengeluarkan beberapa permen susu monyet emas dari tasnya dan memberikan satu kepada setiap orang. Jangan takut, bibi ketigamu tidak sakit parah. Kita akan pergi ke kota kabupaten untuk memeriksanya. Jangan takut, Xiao Gang, ibumu baik-baik saja. Nanti, aku akan mengajakmu ke restoran milik pemerintah untuk makan bakpao besar, iya. Mata Xiao Gang berbinar ketika mendengar ini dan menatapnya penuh harap. Ia tidak tahu persis apa itu restoran milik negara, tetapi ia tahu tentang bakpao daging. Bakpao ini pernah dibuatkan bibinya sebelumnya, dan saking lezatnya, ia bermimpi untuk memakannya lagi. Baiklah, terima kasih, bibi. Kakak ipar, jangan manja dia. Kita lagi buru-buru pulang. Sama aja kayak masak di rumah. Semua makanan di daerah ini mahal. Kamu butuh kupon makan untuk makan di restoran milik negara. Uang nggak bisa dihambur-hamburkan. Shen Meng menepuk-nepuknya dan berkata, Jinghao, tidak mudah bagi kita untuk datang ke sini. Jangan bicara soal uang. Kali ini, yang terpenting adalah bayi di perutmu. Kamu terluka saat melahirkan Xiao Gang sebelumnya. Lebih baik aman kali ini. Cobalah melahirkan di rumah sakit. Melahirkan di rumah tidak higienis dan berbahaya. Ketika Xie Jinghao mendengar bahwa ia akan melahirkan di rumah sakit, ia segera duduk. Gerakannya terlalu besar dan perutnya sakit. Kok bisa? Berapa biaya melahirkan di rumah sakit? Orang tuaku pasti nggak mau bayar. Jiaseng kerja keras banget di tambang dan penghasilannya bulan ini nggak banyak. Aku. Yang lebih penting, nyawamu dan nyawa anakmu, atau uang yang lebih penting, Xie Jinghao. Kalau kamu saja tidak menghargai dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa berharap orang lain mencintaimu? Jika sesuatu yang tak terduga terjadi saat melahirkan, satu-satunya yang akan menderita adalah anakmu, Xiao Gang. Kalau suamimu menikah nanti, bagaimana Xiao Gang akan bertahan? Xie Jinghao berhenti sejenak dalam suaranya yang membujuk, berbalik menatap Lu Mingyang dan anak-anak lainnya, lalu menatapnya, dan mengangguk. Baiklah, kakak ipar, kalau begitu mari kita lihat apa kata dokter. Shen Meng. Tidak, apa maksud tatapanmu itu? Meskipun dia ibu tiri, dia sekarang ibu tiri yang baik, yang tidak suka menindas anak-anak. Paman Guai mengemudi di depan, mendengarkan percakapan dua wanita di belakang, dan ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Shen Meng. Ia merasa ini sangat berbeda dari Shen Meng yang ia kenal sebelumnya. Ia masih terlalu berat sebelah. Lu Zhenping begitu luar biasa, bagaimana mungkin wanita yang disukainya itu buruk? Rombongan itu segera tiba di rumah sakit daerah. Shen Meng awalnya berencana membawa Xie Jinghao menemui dokter sendirian, tetapi beberapa anak turun dari gerobak sapi dan mengikuti mereka berdua seperti seikat anggur. Ada rasa ingin tahu dan ketidakberdayaan di setiap wajah muda, dan Shen Meng terasa begitu lembut di dalam. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Baiklah, Bu, kami bisa membantu. Xiao Kai juga bisa membantu. Xiao Kai bisa membantu ibu membawakan tasnya. Anak-anak itu entah sedang membantu Shen Meng membawa tasnya atau sibuk membantu Xie Jinghao. Kelima anak itu mengelilingi kedua wanita itu, bijaksana dan penurut. Siapa yang bisa menolak mereka? Oke, ayo kita masuk bersama. Ini rumah sakit, jadi kita tidak boleh bicara keras-keras. Kita harus diam setelah masuk. Paman Guai, tolong tunggu kami di luar, kami akan segera keluar. Jangan khawatir, kalian luangkan waktu untuk mengobati penyakitnya. Biarkan sapinya istirahat, haha.
Ia merasa kasihan pada sapi itu karena sudah berjalan sangat jauh. Mengapa? Xie Jinghao merasa sedikit malu. Dulu, sapi-sapi di tim produksi bagaikan harta karun baginya. Kini, demi dirinya, kakak iparnya harus mengeluarkan uang dan tenaga, dan sapi-sapi di tim produksi telah bekerja keras. Namun sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih, ia teringat kata-kata Shen Meng, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa setelah melahirkan seekor anak sapi, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu jika ada masalah di keluarga kakak iparnya. Dokter kandungan itu adalah seorang wanita berusia 40-an. Shen Meng bertanya-tanya dan mendengar bahwa ia pernah bekerja sebagai dokter di kota besar ketika masih muda. Setelah mendapatkan pengalaman, ia ingin kembali ke kampung halamannya dan membuat perbedaan di tempat-tempat sulit. Shen Meng sangat menghormati orang seperti itu. Dokter itu bermarga Cheng. Ia berbicara dengan lembut dan ramah. Ia membantu Xie Jinghao memeriksa tubuhnya dengan sangat teliti. Ketika alat dingin itu diletakkan di tubuhnya, ia merasa sedikit tidak nyaman dan tanpa sadar mencari Shen Meng. Sayangnya, hanya ada dokter dan perawat di sekitarnya. Di luar, Shen Meng sendirian bersama kelima anaknya. Para dokter, perawat, dan pasien yang berlalu lalang tampak terkejut dengan cara mereka memandangnya. Wah, gadis ini benar-benar subur. Dia masih sangat muda dan sudah punya 5 anak, dan banyak sekali putra. Dia sungguh diberkati. Benar sekali, dia punya banyak anak dan masih sangat muda. Lihat, itu sungguh patut ditiru. Seandainya ini menantu perempuanku, aku akan memujanya. Dia punya pinggang ramping dan bokong besar. Dia ditakdirkan untuk melahirkan anak laki-laki. Sudut bibir Shen Meng berkedut sejenak, lalu ia memalingkan wajahnya. Anak-anak di sekitarnya semua menatapnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa yang kalian lakukan, anak-anak nakal? Kenapa kalian selalu melihat ibu kalian? Jangan dengarkan omong kosong. Hehehe, hehehe. Maafkan aku, Bu. Lu Mingkai duduk di bangku, mengayunkan kakinya dengan gembira. Shen Meng, terkadang anak-anak bisa sangat menyebalkan, sungguh. Apakah ada anggota keluarga di sini? Tepat ketika Shen Meng merasa malu, suara surgawi dokter Cheng terdengar di kantor. Shen Meng, yang diselamatkan, segera merespons. Dokter Cheng, bagaimana kehamilan adik ipar saya? Cheng Yufen mengerutkan kening dan melihat daftar itu, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Xie Jing mencengkram ujung bajunya dengan gugup dan menatap Shen Meng dengan gelisah. Shen Meng menepuk-nepuknya lembut, menenangkannya dalam diam. Menurut pemeriksaan, bayinya berkembang dengan baik, tetapi ada sedikit keguguran. Anda pernah mengalami cedera saat melahirkan sebelumnya, dan Anda hamil lagi tanpa pemulihan yang memadai. Saya sarankan Anda melahirkan di rumah sakit kali ini, dan Anda mungkin perlu operasi caesar. Apa? Operasi caesar, dokter? Aku melahirkan anak pertamaku sendiri. Tidak ada yang salah dengan tubuhku, jadi seharusnya aku juga bisa melahirkan sendiri. Dia takut hanya membayangkan akan menusuk perut seseorang. Jangan takut. Aku melakukan ini demi keselamatanmu. Bagaimana kalau kamu bicarakan ini dengan keluargamu? Aku akan meresepkan obat untukmu. Kamu bisa membawanya pulang. Kalau kamu merasa lebih buruk, datanglah ke rumah sakit dan temui aku. Hai, terima kasih, dokter. Xie Jing mengucapkan terima kasih dengan gugup dan mengikuti Shen Meng keluar kantor dengan cemas. Shen Meng tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Ia sudah mencoba membujuknya dalam perjalanan ke sini, tetapi tidak baik jika terlalu banyak bicara. 2 orang keluar, dan seorang wanita dengan wajah berminyak baru saja masuk ke kantor. Yufen, apa kau sudah dengar apa yang kutanyakan? Apa ada kenalanmu yang bisa bantu beli radio? Keponakanmu akan segera menikah, dan kalau kau tidak bisa mendapatkannya, gadis itu tidak akan setuju. Shen Meng terdiam saat mendengar ini, lalu berbalik dengan tatapan tajam, uang datang. Bab 47. Percakapan di kantor berlanjut. Cheng Yufen, agak malu, menasihati, kakak ipar, pasien saya hanya orang biasa. Bagaimana mungkin mereka punya koneksi untuk membeli radio? Bukankah saya sudah memberimu surat tilang? Kita tunggu saja. Nanti kita akan mendapatkannya. Yufen, aku tidak suka apa yang kau katakan. Kalau aku harus menunggu, untuk apa aku datang menemuimu? Aku tidak mengatakan ini padamu, Yufen. Dulu, mertuamu ingin kau, seorang gadis, bersekolah, dan kakakmu bekerja keras untuk membiayaimu. Sekarang kau hidup berkecukupan, mendapat gaji setiap bulan, tapi lihatlah kakakmu, dia tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa membeli radio untuk pernikahan putranya. Bukankah ini lelucon? Wajah Cheng Yufen dipenuhi amarah. Selama bertahun-tahun, ia telah banyak membantu keluarga orang tuanya, termasuk merenovasi rumah dan merawat para lansia. Ia telah membayar setiap sen yang ia miliki. Kini ia bahkan harus membayar biaya pernikahan keponakannya. Tidak cukup hanya membayar, ia juga harus memenuhi semua kebutuhan mereka. Ia sudah muak. Kakak ipar, aku sibuk di sini, jadi aku tidak bisa menerimamu. Aku tidak bisa membantu urusan Cheng Yuan, jadi tolong jangan datang. Apa? Kau tak bisa membantu, Cheng Yufen, jangan beri aku itu. Semua orang di daerah ini tahu reputasimu sebagai dokter kandungan. Sekarang setelah hidupmu lebih baik, kau ingin meninggalkan keluarga Cheng dan hidup bebas tanpa beban sendirian. Nah,
Kukatakan padamu, kau harus melakukannya hari ini, mau atau tidak, kalau tidak aku tidak akan pergi hari ini. Para dokter dan pasien yang berlalu lalang di luar melihat keributan itu dan semua bergegas ke pintu. Rekan-rekan Cheng Yufen dari rumah sakit bergegas untuk membujuk mereka. Oh, kakak ipar, kita semua keluarga, kenapa kita bertengkar? Dokter Cheng sudah memikirkan keluargamu selama bertahun-tahun, jadi kita tidak bisa mengatakan apapun yang akan merusak hubungan kita, kan? Benar, Dokter Cheng hanya seorang dokter, dia tidak bisa mengelola koperasi pasokan dan pemasaran, kan? Lagi pula, kalaupun para pemimpin pemerintah daerah menginginkan barang yang kamu inginkan, mereka harus menunggu sampai barangnya tiba. Ada pasien di sini. Kita bicarakan nanti saat kita pulang, kakak ipar. Ketika saudara ipar Cheng Yufen, Wang Jine melihat mereka semua membantunya, dia duduk di tanah dan menepuk pahanya dengan keras dengan tangannya. Ya ampun, rumah sakit ini menindas kita. Kita, keluarga Cheng, sudah berkorban demi dokter hebat ini, tapi sekarang mereka malah acuh tak acuh. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Itu keponakanmu, Cheng Yufen, dan kau hanya akan membiarkannya tidak menikah. Kejam sekali kau. Cheng Yufen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia selalu bersikap lembut dan tidak pernah marah kepada siapapun. Kakak iparnya ini biasanya baik padanya, tetapi selama ia tidak memenuhi tuntutannya, ia akan langsung berguling-guling dan mengamuk. Memikirkan suami dan anak-anaknya yang telah dirugikan olehnya, ia tidak ingin dikekang kali ini, apapun yang terjadi. Saya orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Saya memperlakukan pasien di rumah sakit dengan integritas. Saya tidak pernah memiliki motif egois dan tidak pernah meminta apapun kepada pasien. Tolong berhenti bersikap tidak masuk akal di sini. Sekalipun Anda tidak peduli dengan rasa malu Anda sendiri, setidaknya Anda harus mempertimbangkan Cheng Yuan. Ketika Wang Jine mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya untuk memukul Cheng Yufen. Kau pecundang yang tak tahu berterima kasih dan tak berperasaan. Kau tak tahan melihat keluarga kita makmur. Kalau anakku tidak bisa menikah, kau, sebagai bibinya, juga tak akan senang. Kau benar-benar tak berperasaan. Kata-kata ini sungguh tidak mengenakan. Tak hanya para dokter di rumah sakit yang mengernyitkan dahi ketika mendengarnya, bahkan para pasien yang menyaksikan keseruan itu pun tak kuasa menahan gerutuan. Mereka semua tahu orang macam apa dokter Cheng itu. Jelas sekali adik iparnya itu sedang memanfaatkannya. Shen Meng mengantar Xie Jinghao dan beberapa anak ke gerobak sapi di depan pintu. Ketika ia berbalik, ia melihat sebuah lelucon. Awalnya ia tidak ikut campur. Tentu saja, ia menunggu sampai situasi memburuk sebelum datang. Terburu-buru dan ikut campur bukanlah hal yang baik. Ketika Cheng Yufen berada dalam situasi yang memalukan, ia bertemu Shen Meng yang mampu menyelesaikan masalahnya. Ia sangat berterima kasih padanya. Setiap orang terkadang mengalami sakit kepala dan demam. Memiliki teman yang berprofesi sebagai dokter dan jaringan kontak yang luas akan sangat bermanfaat baginya, apapun yang ia lakukan di masa depan. Dokter Cheng, apa yang terjadi? Oh, kamu juga ke sini untuk menemui Dokter Cheng. Biar ku beritahu, masih ada lagi. Bla bla bla. Bla bla bla. Shen Meng mengangguk karena tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, begitu. Aku sebenarnya punya solusi untuk ini. Wang Jine yang tengah meloncat-loncat kegirangan, segera mengalihkan pandangannya ke arah Shen Meng saat mendengar ini, dan raut wajahnya yang garang langsung melunak. Sayangku, kamu benar-benar pintar. Jangan coba-coba menipuku hanya untuk membantu orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku bukan orang yang bisa kamu tipu. Cheng Yufen merasa cemas. Ia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari pasien atau keluarga mereka. Hal ini bertentangan dengan filosofinya sebagai seorang dokter. Rumah sakit tempatnya bekerja dulu korup karena beberapa dokter juga korup dan ingin menyeretnya ke dalam situasi yang sama. Ia benar-benar muak dengan hal itu, sehingga ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraninya, dan sekarang mustahil baginya untuk merusak reputasinya di depan banyak orang. Kawan, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku punya pertimbangan sendiri dalam hal ini. Aku seorang dokter dan aku tidak bisa memanfaatkan pasien dan keluarga mereka. Kuharap kau bisa mengerti. Cheng Yufen, diam saja. Masalah ini sudah diungkit oleh gadis itu. Apa hubungannya denganmu? Jangan coba-coba menyelamatkan muka. Tidak akan ada yang peduli padamu. Wang Jine melepaskan diri dari orang yang mendukungnya dan dengan gembira berjalan mendekati Shen Meng. Benarkah yang kau katakan, nak? Apa kau benar-benar punya cara untuk mendapatkan radio? Sungguh tidak berakal budi mengatakan ini di depan banyak orang. Jika pemimpin Shen Meng atau seseorang yang berniat jahat mendengarnya, mereka pasti akan melaporkan Shen Meng atas tuduhan spekulasi dan mencari keuntungan. Kakak ipar, kamu tidak boleh berkata begitu. Kalau kamu mau beli radio, kamu harus antre sesuai aturan di atas. Aku bilang aku bisa menyelesaikannya karena aku sudah punya radio, aku bisa merelakannya. Keluargamu akan menikah, tidak baik mempersulit dokter. Cheng, kita semua saudara. Bukankah hubungan kita akan rusak kalau kita membuatnya terlalu canggung? Wang Jine juga orang yang cerdas. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Meng, ia berbalik dan menggenggam tangan Cheng Yufen untuk meminta maaf dan mengucapkan kata-kata manis.
Shen Meng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Terkadang ia mengagumi orang-orang seperti itu yang rela kehilangan muka kapan saja. Yufen, ini semua salahku. Aku minta maaf. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ayo kita ke kantormu dan bicara. Nak, ikut kami. Haha, ayo kita ngobrol tentang radio. Oke, Shen Meng juga tersenyum. Hanya Cheng Yufen yang memasang wajah getir. Ia enggan dan tak ingin ditertawakan. Para dokter dan perawat yang akrab dengannya membantu membubarkan kerumunan dan menutup pintu kantor untuk mereka bertiga. Shen Meng berjalan mengelilingi kantor dan kemudian dengan santai duduk di kursi dokter. Cheng, yang mengejutkan dua orang lainnya. Bab 48. Wang Jine memasang wajah agak muram. Dulu, setiap kali datang ke sini, ia akan duduk di kursi ini, sementara Cheng Yufen selalu berdiri di samping. Pria ini adalah kerabat pasien Cheng Yufen, jadi bagaimana mungkin ia bersikap begitu kasar dan tidak tahu aturan sama sekali. Sayang, apa kamu salah duduk? Kursi ini milik dokter. Cheng. Kalaupun dia tidak duduk di sini, aku yang harus duduk di sini. Kok kamu bisa duduk di sini semudah itu? Bagaimana dokter? Cheng bisa memperlakukan keluargamu nanti. Bermain ya bermain, membuat keributan ya keributan, tapi Anda tetap harus berperilaku baik saat waktunya melakukannya. Shen Meng menopang dagunya dengan satu tangan, menyilangkan kakinya dan menaruhnya dalam posisi bersila. Kakak ipar, apa kamu sudah tidak mau radiomu lagi? Radio yang kumiliki masih baru, belum pernah dipakai, merek VG. Percaya atau tidak, kalau aku keluar dan berteriak-teriak, pasti banyak orang yang akan merebutnya. Kalimat sederhana ini langsung menyentuh hati Wang Jine. Ia pun segera menurut, memasang wajah tersenyum, dan berjalan mendekati Shen Meng. Lihatlah dirimu, putriku. Aku hanya mengatakan ini. Kita berasal dari daerah yang sama, dan keluargamu adalah pasien kakak iparku. Ini takdir, kan? Putriku, asalkan kau memberiku radio itu, semuanya akan baik-baik saja. Kakak ipar, kau benar. Ini takdir. Aku baru saja mendengar nama putramu Cheng Yuan. Mungkinkah dia anggota milisi dari komune Hutaoshi? Mata Wang Jine berbinar. Apakah putranya sudah setenar ini? Ya, saudari, apakah kau pernah mendengar tentang anakku? Shen Meng tertawa, lalu ekspresinya langsung berubah, dan dia menamparkan Cheng Yufen di mejanya. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kalau keluarga Cheng Yuan adalah orang seperti itu. Mereka benar-benar bersikap seperti itu terhadap dokter yang begitu hebat dan berdedikasi. Ledakan amarah Shen Meng yang tiba-tiba mengejutkan Wang Jine dan ia langsung berdiri. Pria di depannya tampak muda, tetapi ia masih bisa mendengar sesuatu yang berbeda dalam kata-katanya. Kakak, putriku, kenapa kau bicara seperti itu? Cheng Yuanku adalah pemuda yang sangat baik. Dia, tentu saja aku tahu Cheng Yuan itu baik, kalau tidak, dia tidak akan terpilih menjadi milisi. Tapi dia hancur karena punya orang tua bajingan sepertimu. Wang Jine, kau membuat keributan di depan banyak orang di rumah sakit. Sekarang orang-orang seperti Sang tahu bahwa Cheng Yuan, seorang milisi dari komune Hutaoshi, punya ibu bajingan, apa kau pikir masa depannya akan cerah? Bisakah mertuanya mempercayakan putri mereka padanya? Wajah Wang Jine memucat, dan ia menoleh ke arah Cheng Yufen. Cheng Yufen juga terkejut dengan kata-kata kasar Shen Meng dan terdiam lama. Ia menoleh untuk bertemu pandang dengan kakak iparnya. Ia merasa bahwa rekan muda ini benar sekali. Kota kabupaten ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kabar baik tidak sampai jauh, tapi kabar buruk bisa sampai ribuan kilometer. Mungkin ada yang familiar bercerita kepada keluarganya tentang lelucon di rumah sakit hari ini. Otot-otot wajah Wang Jine bergetar, tetapi ia tetap menegangkan lehernya dan bertanya, siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan putraku dan mertuaku. Berhenti bicara omong kosong di sini. Kau mau pakai radio? Kalau tidak, minggir saja. Jangan khawatir tentang siapa aku. Aku hanya ingin bertanya, kapten milisi putramu bernama Zhao Wei, kan? Dialah yang mengatur pernikahan putramu. Dan calon ipar putramu saat ini bertugas di militer, di Yunnan Selatan, kan? Wang Jine terkejut ketika mendengarnya, karena apa yang dikatakan wanita muda itu sepenuhnya benar. Kamu, mantan komandan peleton kapten putra Anda, dan wakil komandan resimen calon ipar putra Anda saat ini, adalah orang-orang saya. Katakan padaku, jika aku harus menunjukkan rasa hormat di depan mereka, apakah aku akan melakukannya? Shen Meng diam-diam meminta maaf kepada Lu Zhenping dalam hatinya, maafkan aku, saudaraku yang sekarang. Aku akan meminjam namamu. Aku pasti akan mengirimkan 2 foto anak-anakmu lagi sebagai ucapan terima kasih. Wang Jine sangat pusing hingga hampir jatuh ke tanah. Ia menoleh ke arah Cheng Yufen dan menyadari bahwa Cheng Yufen juga tidak akan membantunya, jadi ia segera melambaikan tangannya. Kawan, aku baru saja bertengkar dengan kakak iparku. Bagaimana ini bisa memengaruhi masa depan putraku? Ini tidak akan berhasil. Putraku anak yang baik. Dia selalu bersemangat. Dia akhirnya menjadi anggota milisi dan bahkan menikah. Aku tidak bisa membiarkan ini merusak keberuntungannya. Apa yang harus kulakukan? Shen Meng mendengus dingin dan berbalik. Wang Jine segera meraih tangan Cheng Yufen dan membungkuk untuk meminta maaf. Yufen, ini semua salahku.
Aku turut berduka cita. Tolong berbaik hati dan mohonlah untukku. Ini menyangkut masa depan keponakanmu. Kamu sangat menyayangi Xiao Xuan, tapi kamu tidak bisa melihatnya hancur seperti ini. Aku berlutut untukmu, aku berlutut untukmu. Yu Fen, aku tidak akan pernah datang ke rumah sakit untuk membuat masalah lagi, dan aku tidak akan pernah memarahi atau menindasmu lagi, oke? Oh, aku tidak akan meminta uang lagi padamu. Selama kamu membantu Xiao Yuan sebentar, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang. Oke, Yu Fen, katakan sesuatu. Melihat Wang Jine dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, Cheng Yufen merasa hatinya lembut dan menatap Shen Meng dengan malu. Kakak ipar, cepatlah berdiri. Bagaimana bisa kau berlutut di hadapanku? Kamerat, lihat, bisakah kita lupakan saja ini? Cheng Yuan memang anak yang baik. Sayang sekali jika dia benar-benar kehilangan masa depannya. Shen Meng menantikan momen ini. Ia yakin bahwa Dr. Cheng adalah dokter yang baik, tetapi ia juga tak dapat menyangkal bahwa Wang Jine mampu memanfaatkannya berulang kali berkat kelemahan dan kemurahan hatinya. Selanjutnya, apakah keluarga Cheng tidak tahu tentang tindakan Wang Jine? Apakah Cheng Yuan tidak tahu? Mereka semua tahu, tetapi mereka hanya pura-pura tidak tahu. Mereka bertindak arogan dan terang-terangan menikmati keuntungannya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Shen Meng. Yang dia inginkan adalah kebaikan yang Cheng Yufen berikan padanya. Yah, untungnya ini tidak terlalu serius. Kalau tidak, aku harus bertanya kepada bawahanku bagaimana dia memimpin pasukannya. Dan Zhao Wei sudah pensiun, dan pandangannya terhadap orang lain sudah memburuk. Wang Jine terlalu malu untuk berbicara, dan menatap Shen Meng dengan senyum menyanjung di wajahnya. Lupakan saja. Aku melakukan ini karena Cheng Yuan memang berbakat, dan terlebih lagi demi dokter. Cheng, karena keluargamu akan menikah, aku akan memberimu radio ini. Ini juga cara untuk menunjukkan rasa sayang dokter. Cheng kepada keponakannya. Kakak ipar, kalau aku mendengar sesuatu yang membuat dokter Cheng malu nanti. Tidak, aku pasti tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan berani mengganggu Yu Fen lagi. Shen Meng mengerutkan bibir dan tersenyum. Itu yang terbaik. Oh, dan radionya 235 yuan. Kamu butuh uang dan tiket. Ayo kita tukarkan di rumah sakit besok siang. Wang Jine merasa lega ketika mendengar harganya. Untungnya, harganya masuk akal. Bahkan jika dia pergi ke ibu kota provinsi dan mengantre, harganya tidak akan lebih murah dari ini. Oke, aku akan mendengarkanmu, kawan. Dia benar-benar ketakutan. Kalau ada angin yang paling menakutkan di dunia, pasti itu suara bantal. Bab 49. Setelah mengantar Wang Jine pergi, Cheng Yufen kembali ke kantor. Ia menatap Shen Meng yang masih duduk dengan tenang, dan terdiam cukup lama. Dokter Cheng, jangan khawatir dan jangan merasa terbebani. Aku sungguh tidak tahan. Shen Meng terkekeh dan menghiburnya. Kamerat Shen, saya sendiri seorang dokter, dan saya mengerti suami Anda, seorang tentara. Dia mungkin tidak ingin Anda menggunakan namanya untuk membantu orang lain. Meskipun Anda melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri, saya harus mengatakan sesuatu. Shen Meng, apakah otak Anda normal? Hubungan Dr. Cheng dengan istri dan anak-anaknya seharusnya tidak terlalu baik, kan? Wajah Cheng Yufen membeku. Sepertinya begitu, Dokter Cheng. Saya tidak perlu Anda khawatir menghakimi suami saya dan saya. Keluarga Anda tidak akan lagi menghisap Anda seperti lintah. Anda harus meluangkan waktu ini untuk berpikir matang-matang tentang cara memperbaiki hubungan Anda dengan suami dan anak-anak Anda. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia keluar. Dia tidak terburu-buru. Mengatakan apapun sekarang akan membuatnya tampak cemas. Sekalipun Cheng Yufen tidak lagi berguna, suami dan anak-anaknya akan mengingat kebaikannya. Lagi pula, siapa yang tidak ingin terbebas dari beban penghisap darah? Anak-anak yang duduk di gerobak sapi di luar mulai sedikit cemas. Kalau saja ibu mereka tidak menyuruh mereka menunggu, mereka pasti sudah pergi ke rumah sakit untuk mencari seseorang. Kak, ibu lagi keluar nih. Hei, Bu, ibu lagi pegang apa? Ya. Bu, kita masih ke studio foto. Shen Meng menggoyangkan tas di tangannya dan berkata, ayo pergi. Pertama, kita ke koperasi pasokan dan pemasaran, lalu makan malam, lalu sore harinya ke studio foto. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Guai. Tidak apa-apa, hehe. Paman Guai dengan senang hati melepaskan tali yang mengikat sapi itu, bergumam dalam hati bahwa mereka akan makan malam nanti, dan ia harus pergi berjongkok di suatu tempat. Ia tidak bisa makan bersama mereka, itu akan sangat memalukan. Shen Meng naik ke gerobak sapi, dan Lu Mingke tentu saja duduk di pelukannya dan mengajukan pertanyaan lainnya. Bu, apa yang kamu dapatkan? Shen Meng mencubit wajah kecilnya dan membuka ikatan tas untuk memperlihatkannya kepada anak-anak. Ini obat-obatan yang diresepkan ibumu untukmu. Itu suplemen kalsium untuk menjaga kesehatanmu. Rasanya jeruk. Kamu dapat 1 botol masing-masing. Cukup untuk beberapa bulan. Xiao Gang juga punya beberapa. Jing Hao akan memberikannya kepadamu. Sembunyikan nanti dan berikan 1 untuk Xiao Gang setiap pagi. Bagaimana ini bisa menjadi baik? Shen Meng memasukkan tablet kalsium ke tangannya dan meliriknya. Kenapa kamu malu? Jangan lupa,
kamu masih punya uang untuk dititipkan padaku. Lagi pula, ini baik untuk anakmu, jangan ucapkan kata-kata sopan seperti itu. Ketika Lu Mingkai mendengar rasa jeruk, dia segera memegangnya di depan Shen Meng. Bukalah, Xiao Kei ingin makan. Shen Meng mendecak lidahnya dan mengetuk hidung kecilnya, membuatnya tertawa. Setelah membuka tutupnya, saya mengambil satu dan memasukkannya ke mulut kecilnya. Apa ini enak rasanya? Enak sekali. Berikan satu untuk ibu. Ibu juga akan memakannya. Ini akan menyegarkan tubuhnya. Shen Meng membuka mulutnya, meraih tangan kecil Lu Mingkai dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mendecakkan bibirnya. Wah, tablet kalsium yang diberikan Xiao Kei kepadaku sungguh manis. Mulut kecil Lu Mingkai dipenuhi tablet kalsium, dan air liur mengalir dari sudut bibirnya. Ia tidak peduli dan tersenyum, menyetujui kata-kata Shen Meng. Manis sekali, hehehe. Xiao Gang menatap adiknya yang sedang makan dengan lahap, lalu menoleh ke arah ibunya. Xie Jinghao menghela napas, mengambil botol tablet kalsium dari tangannya, membuka tutupnya, lalu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulut. Makan pelan-pelan, sayang. Mata si kecil berbinar dan dia mengangguk berat. Lu Mingyang tak tahan memakannya dan menggenggamnya erat-erat. Lu Mingfang memasukkannya ke dalam saku dan menepuk-nepuknya dengan hati-hati. Hanya Lu Mingliang yang bersemangat membuka botolnya dan memasukkan 2 atau 3 ke dalam mulutnya. Ia menyesapnya dalam-dalam, dan mulutnya dipenuhi rasa manis jeruk. Rasanya sungguh lezat. Hei, ini suplemen kalsium, nak. Kamu tidak bisa memakannya seperti ini. Minum saja 1 tablet setiap pagi. Nanti ibu timbang permen rasa buah untukmu. Baiklah, Bu. Lu Mingliang menyetujui dengan mudah, sambil menghisap tablet kalsium itu dengan sedikit lebih kuat. Setibanya di koperasi pasokan dan pemasaran, Shen Meng khawatir anak-anak akan berdesakan, jadi ia mengajak Lu Mingyang. Lu Mingyang sudah lebih besar dan bisa membantu dirinya sendiri membawa barang-barang. Koperasi pemasok dan pemasaran tampak penuh sesak seperti biasanya, dan ibu serta anak itu berjuang keras untuk bisa duduk di barisan paling depan. Shen Meng melihat ke konter, tempat beberapa kotak kemeja putih bertumpuk satu sama lain, dan berkata, Mingyang, ayo kita beli kemeja untuk ayahmu. Ukuran kemeja apa yang dia pakai? Lu Mingyang, Bu. Melihat anak itu yang kebingungan, dia tahu bahwa dia telah bertanya pada orang yang salah. Lupakan saja, kawan, aku tidak akan membeli kemeja. Aku akan membeli 5 pasang kaos kaki, 2 pon permen buah, 3 pon kue telur, 2 pon kue jagung, 3 kotak kue persik, dan 2 pasang sepatu Liberation ukuran 43. Lu Mingyang tampak mati rasa ketika mendengar ini. Dia menyebut ibunya beberapa kali, tetapi ibunya tidak menghiraukannya. Lupakan saja, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Setelah Shen Meng membeli barang-barang ini, dia pergi ke kios daging untuk membeli daging, iga, kaki babi, ekor babi, dan 5 pon perut babi. Semuanya menghabiskan hampir 30 yuan. Keluarga ibuku membawa banyak barang dan menumpuknya di belakang gerobak sapi. Mata Paman Guai terbelalak lebar. Orang-orang di pedesaan tidak bisa makan daging selama 10 hari atau setengah bulan. Tapi istri Zhenping sangat baik. Dia membeli dalam jumlah yang tidak bisa dihabiskan orang dalam setahun. Ada celah besar di antara jari-jarinya. Jinghao, aku beli kaki babi. Aku akan beli kacang kedelai dan rebus untukmu. Kamu harus isi ulang tenagamu sekarang. Hai, terima kasih, kakak ipar. Paman Guai bergumam dalam hati, oh. Ternyata semua itu demi istri Jiaseng. Bukan buang-buang uang. Ia hanya mendengarnya dari anak-anak. Mereka mendengarnya melalui celah pintu. Istri Jiaseng tampaknya tidak mengalami kehamilan yang baik kali ini dan membutuhkan nutrisi. Setelah meninggalkan koperasi pasokan dan pemasaran, mereka pergi ke restoran milik negara. Shen Meng menyeret Paman Guai untuk makan malam. Paman Guai begitu ketakutan sehingga ia berpegangan erat pada gerobak sapi dan menolak untuk pergi. Shen Meng tidak memaksa dan membawa Xie Jinghao dan beberapa anak masuk. Restoran milik negara itu tidak kecil, dan anak-anak serta Xie Jinghao sangat pendiam. Mereka mengikuti Shen Meng selangkah demi selangkah dan tidak berani meninggalkannya sedetik pun. Meskipun Xie Jinghao sudah dewasa, tempat terjauh yang pernah dikunjunginya sejak kecil adalah sekolah dasar komune. Hari ini saya mengikuti Shen Meng ke restoran milik negara dan itu benar-benar memperluas wawasan saya. Shen Meng memesan sepiring ikan rebus, sepiring kentang iris asam pedas, 10 roti, dan 5 mangkuk mie. Belakangan ini porsi makanannya sangat besar, dan beberapa anak kesulitan hanya untuk menghabiskan mie. Tak satu pun bakpao daging yang tersentuh, dan sebagian besar kentang parut di piring pun tersisa. Shen Meng memesan 10 bakpao lagi dan seporsi daging babi rebus untuk dikemas dan dibawa pulang. Ia tidak punya tenaga untuk memasak di malam hari. Setelah keluar rumah, dia memberi Paman Guai 2 bakpao, yang diberikan oleh Xie Jinghao. Dia tidak berani menjejalkannya kembali. Lagi pula, Paman Guai sedang hamil dan dia tidak berani menabraknya. Paman Guai begitu lapar sehingga ia langsung melahap roti daging itu. Saking lezatnya, ia menjilati gusinya beberapa kali. Sore harinya, kami bergegas ke studio foto dan mengambil foto hitam putih kami masing-masing, serta foto keluarga, sebelum kami naik kereta sapi pulang. Bab 50. Paman Guai mengemudikan gerobak sapi dan mengantar orang-orang langsung ke pintu. Ia telah makan 2 bakpao besar dari Shen Meng hari ini, dan kini ia memiliki energi yang tak terbatas.
Ia tidak hanya membantu membawa anak-anak turun satu persatu, tetapi juga mengantarkan barang-barang yang dibeli di gerobak ke ruang utama. Istri Zhenping, aku pulang dulu ya. Haha, kalau kamu ke kota kabupaten lagi lain kali, telepon aku ya. Shen Meng buru-buru mengambil segenggam permen dari tas dan memberikannya ke tangan Paman Guai. Paman Guai, bawa saja pulang untuk bermain dengan anak itu. Aku akan merepotkan Paman lagi lain kali. Jinghao akan melahirkan beberapa bulan lagi. Kalau aku pergi ke kota kabupaten nanti, aku akan merepotkan Paman lagi. Aduh, kok bisa aku ambil sebanyak ini? Kasih aku 2 saja. Dengan permen sebanyak ini, betapapun keras kepalanya dia pasti akan merasa sedikit malu. Ambil saja. Kamu capek seharian. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Paman Guai dengan senang hati memasukkan permen itu ke dalam sakunya, berpamitan kepada anak-anak dan Xie Jinghao, lalu mengendarai gerobak sapi itu pergi. Setelah Shen Meng mengemasi barang-barangnya, ia meminta Lu Mingyang untuk mengantar adik-adiknya mencuci tangan, lalu berlari keluar untuk bermain dengan mereka. Halo Jing, aku akan mengantarmu pulang. Jangan sampai terjadi hal yang tidak menyenangkan dan kamu tidak akan sanggup mengatasinya. Tidak apa-apa, kakak ipar. Aku sudah memikirkannya cukup lama tadi malam dan kurasa kau benar. Aku harus berdiri, meskipun bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Xiaogang dan bayi di dalam perutku. Kau lelah seharian, jadi istirahatlah. Shen Meng menatapnya beberapa detik, lalu mengemas barang-barang dan obat-obatan untuknya, memasukkannya ke dalam sebuah paket dan meletakkannya di bahunya. Xiaogang, pulanglah bersama ibumu. Datanglah ke rumah kami untuk makan malam besok. Bibi akan memasakkanmu kaki babi. Wah oke, terima kasih, Bibi, kamu baik sekali. Xiaogang sudah lama bersama kakak-kakaknya. Seperti Xiaokai, ia belajar beberapa kata dari Lu Mingliang untuk menyenangkan orang lain. Mulutnya yang mungil bagaikan madu, dan ia selalu mengucapkannya dengan lantang. Kamu manis sekali. Kerja bagus, Bibi akan meminta adikmu, Mingyang, untuk membawakanmu sesuatu yang lezat malam ini. Xie Jinghao tersenyum dan menggenggam tangan Xiaogang dan membawa anak itu pulang. Suasana di keluarga Lu buruk dan sangat canggung. Ketika Xie Jinghao memasuki halaman, semua orang di keluarga menatapnya. Sebenarnya, dia juga agak bingung. Baru sore hari, mengapa keluarga Zhou tidak pergi bekerja lagi? Mereka tidak khawatir tidak akan mendapat banyak saat gandum dan daging dibagikan di akhir tahun. Wu Xianglan merasa sedikit bersalah dan malu ketika melihatnya. Biasanya, dia selalu bersikap seperti kakak ipar, dan hubungan mereka berdua tidak buruk. Tapi kemarin, dia membuatnya sangat marah hingga keguguran. Dia hanya serakah dan tidak benar-benar bermaksud menyakiti Xie Jinghao. Setelah ragu sejenak, dia tersenyum kaku dan berkata, Jinghao, kamu pergi ke rumah sakit. Apa kata dokter? Kenapa kamu membawa sekantong obat sebesar itu? Apa ini serius? Dia sendiri seorang ibu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada anak Xie Jinghao gara-gara dia pasti mimpi buruk setiap hari. Xie Jinghao berkedip sejenak, mengerucutkan bibirnya, dan menatapnya dengan sedikit sedih. Dokter bilang bayinya cedera dan kemungkinan besar perlu operasi caesar di rumah sakit. Saya masih kesakitan, jadi saya pulang dulu. Wu Xianglan menatap punggung Xie Jinghao dengan wajah pucat, dan Lu Jiahe mendengus dingin. Wu Xianglan, kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada anak iparmu dan Jia Sheng membuat keributan, aku tidak akan memihakmu. Wu Xianglan tidak berani membantah. Ia menoleh dan melirik Zhou Jiaojiao seolah meminta bantuan, tetapi Zhou Jiaojiao bahkan tidak menatapnya, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lu Jiahe memaki Wu Xianglan. Ia sudah memberinya pelajaran tadi malam. Wanita ini selalu mempermalukannya. Jika seorang wanita tidak patuh, ia bisa saja menghajarnya, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak bisa merusak hubungan antara dirinya dan saudaranya. Dia sangat cemas. Dia tidak bekerja seharian dan kehilangan semua poin kerjanya. Menjelang akhir tahun, dia pasti akan mendapat lebih sedikit makanan, jadi dia agak cemas. Bu, kalau kakak mau memecah belah keluarga ini, ya sudahlah. Kita sudah memberinya makanan dan uang terakhir kali. Pergilah saja ke rumahnya dan beritahu dia. Lagi pula kita sudah punya dapur dan ruang makan terpisah, jadi tidak ada bedanya dengan memecah belah keluarga. Tapi ibu tidak bisa memberikan Shen Meng tanah pribadi. Wanita itu pemalas. Bagaimana dia bisa bercocok tanam dengan baik? Hati Liu Sanjin pedih. Jika keluarganya terpecah belah, pendapatan keluarganya akan jauh berkurang. Hadiah dari kader desa dan kepala daerah selama liburan tidak hanya akan diberikan kepada istri tertua, tetapi ia juga tidak akan bisa mendapatkan uang kiriman tentara. Di masa depan, ia harus bergantung pada uang pensiun Zhenping sebesar 3 yuan setiap bulan. Hidup akan sangat sulit saat itu. Bagaimana ia bisa merasa tenang? Ibu, masalah Jiaxuan mendesak. Gaji pejabat komune 7 yuan sebulan. Posisi itu menggiurkan. Banyak orang yang punya koneksi mengincarnya. Kalau kali ini dia tidak dapat pekerjaan itu, siapa tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Ibu, kakak laki-laki tertua dan istrinya tetaplah menantu ibu. Kalau terjadi sesuatu di rumah, bisakah mereka melepaskan tanggung jawab mereka begitu saja? Lu Jiaxuan berbisik-bisik dengan Liu Sanjin di kamar sejak pagi tentang hubungan mereka yang kuat. Ia juga sangat gugup. Jika ibunya tidak mau memisahkan keluarga, impiannya untuk menjadi pejabat akan hancur.
Bu, masih banyak waktu tersisa. Kami, saudara-saudara, akan bisa menghormatimu. Lu Jiahe memperhatikan saudara laki-laki keempat dan istrinya terus mendesak ibunya untuk membagi harta keluarga, dan setelah berpikir sejenak, dia pun setuju. Bu, tidak mudah bagi anak keempat untuk mendapatkan kesempatan sebaik ini. Sebaiknya ibu membagi saja keluarga ini. Saya tetap bilang, tanah milik pribadi tidak bisa dibagi. Kalau ibu mau membaginya, ibu harus mensubsidi istri kedua dan ketiga kita. Jangan sampai istri pertama dan anak keempat mendapatkan semua keuntungannya. Lu Jiahe tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Hari ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi dia tampak sangat cemas. Liu Sanjin telah memutuskan untuk membagi bisnis keluarga, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, putra keduanya, yang hanya tahu cara bekerja, akan datang kepadanya untuk meminta tunjangan. Kakak kedua, apa yang kamu katakan? Bu, jangan menatapku seperti itu. Aku hanya pekerja kasar di rumah. Aku tidak punya keterampilan anak ketiga, pengetahuan anak keempat, dan aku tidak sebaik kakak tertuaku. Aku hanya ingin bekerja dan mendapatkan poin kerja, agar aku bisa makan. Tapi Bu, kalau ibu tinggal bersama anak tertua atau anak keempat, istri kedua kita akan mati kelaparan. Kalau ibu ada masalah, beri aku sedikit saja dan biarkan Xianglan membuatkan sepasang sepatu baru untuk anak itu, ya. Mata Wu Xianglan berbinar, dan semua kebenciannya terhadap Lu Jiahe lenyap seketika. Meskipun pria ini tidak perhatian, ia penuh perhitungan dan peduli pada istri dan anak-anaknya. Setelah Lu Jiahe menyinggungnya, aula utama menjadi sunyi. Uang keluarga Lu selalu berada di tangan Liu Sanjin. Sekarang keluarga lama akan dibagi, semua orang di keluarga mengawasi dompetnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bersambung.